Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ki Bocah Channel. Baik teman-teman, di video kali ini kita berada di Bukit Jabal Nur ya, berada di Kaliwungu yang merupakan pusat wisata religi ya, karena di tempat ini banyak terdapat makam-makam para waliullah atau tokoh-tokoh penting yang berperan dalam sejarah kota Kendal. Dan kali ini kita menuju ke makam Mbah Pakuwojo atau Wali Hasan Abdullah. Beliau ini adalah salah seorang murid dari Mbah Sunan Katong. Itu info yang kita dapatkan melalui cerita tutur, artinya cerita yang kedok tular turun temurun. Untuk kebenarannya ya wallahu a'lam bishawab. Kita memasuki area makam terasa luar biasa teman-teman. Ini luar biasa energinya, itu energi yang wingit atau energi yang terasa angker gitu teman-teman. Karena mungkin beliau ini dulunya adalah seorang empu yang kental dengan ritual-ritual tirakatan gitu ya, kejawen. Mungkin energi beliau ini yang tersisa ya masih berada di area makam ini teman-teman. Wallahu alam. Nanti kita akan bercerita mengenai sejarah Mbah Pakuwojo ini. Ceritanya beliau ini berguru dengan Mbah Sunan Katong. Yang kita kenal Mbah Katong ini adalah penyebar agama di wilayah Kaliwungu teman-teman. Ini di area makam, sekitar makam teman-teman, kanan kiri makam seperti inilah kondisinya. Banyak pohon-pohon rindang. Ini terkesan wingit teman-teman, bukan berarti ini karena pohon-pohon ini ya, tapi memang aura di sini memang agak bagaimana begitu ya. Ini bisa dicoba, silakan teman-teman kalau mau datang langsung di sini ya. Meskipun tidak peka terhadap energi, pasti akan terasa sesuatu hal yang agak merinding-merinding. Ini depan kita juga ada makam-makam beliau ini, masih ada hubungannya, mungkin murid-murid dari Mbah Pakuwojo. Di depan kita ada makam kecil, ini adalah pusakanya beliau Mbah Pakuwojo teman-teman. Katanya berupa cemeti atau ada juga keris begitu ya, wallahu alam. Jadi lokasi makam beliau Mbah Pakuwojo ada di belakang pintu ini teman-teman. Jadi itu adalah pintu masuk. Tersebutlah nama Empu Pakuwojo atau Suro Menggolo. Dikatakan dalam cerita tutur, beliau seorang petinggi Majapahit dan ahli pembuat senjata atau empu. Ia seorang adipati Majapahit yang pusat pemerintahannya di Kaliwungu, Kendal. Untuk mengislamkan atau menyerukan kepada Pakuwojo supaya memeluk agama Islam tidaklah mudah, sebagaimana mengislamkan masyarakat biasa pada umumnya. Biasanya sifat gengsi dan merasa jadi taklukan adalah mendekati kepastian. Karena ia merasa punya kelebihan, maka pengislamannya diwarnai dengan adu kesaktian, sebagaimana Ki Ageng Pandanaran
mengislamkan para ajar di perbukitan Perkota atau Pulau Tirang. Kesepakatan atau persyaratan dibuat dengan penuh kesadaran dalam kapasitas sebagai seorang kesatria pilih tanding. Bila Sunan Katong sanggup mengalahkannya, maka ia mau memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Katong. Demikian sumpah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Pola dan gaya pertarungan seperti itu memang sudah menjadi budaya orang-orang dahulu. Mereka menjunjung sportivitas tinggi. Dengan didampingi dua sahabatnya dan satu saudaranya, pertarungan antar keduanya berlangsung seru. Selain adu fisik, mereka pun adu kekuatan batin yang sulit diikuti oleh mata orang awam. Kejar-mengejar baik di darat maupun di air hingga berlangsung lama, dan Mbah Pakuwojo tidak pernah menang. Bahkan ia berkeinginan untuk lari dan bersembunyi. Kebetulan sekali ada sebuah pohon besar yang berlubang. Oleh Pakuwojo digunakan sebagai tempat bersembunyi dengan harapan Sunan Katong tidak mengetahuinya. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Sunan Katong berhasil menemukan Mbah Pakuwojo dan menyerahlah Mbah Pakuwojo di hadapan Sunan Katong. Sebagaimana janjinya, kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Oleh Sunan Katong, pohon yang dijadikan tempat persembunyian Pakuwojo diberi nama pohon kendal yang artinya penerang. Di tempat itulah Pakuwojo terbuka hati dan pikirannya menjadi terang dan masuk Islam. Dan sungai yang dijadikan tempat pertarungan kedua tokoh itu dinamai Kali atau Sungai Kendal, yaitu sungai yang membelah kota Kendal, tepatnya di depan Masjid Kendal. Pakuwojo yang semula oleh banyak orang dipanggil Empu Pakuwojo, oleh Sunan Katong dipanggil dengan nama Pangeran Pakuwojo, sebuah penghargaan karena ia seorang petinggi Majapahit. Setelah itu ia memilih di desa Getas, kecamatan Patebon, dan kadang-kadang ia berada di padepokannya yang terletak di perbukitan Sentir atau Gunung Sentir, dan menjadi murid Sunan Katong pun ditepati dengan baik. Sedangkan nama tempat di sekitar pohon kendal disebutnya dengan Kendal Sari. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan informasi kepada kita sekalian. Silakan bagi yang ingin berziarah di makam Mbah Pakuwojo berada di Bukit Jabal Nur, Kaliwungu, Kendal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.